1442 kita lanjutkan pengajian kita Ad-Durrah Al-Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dan kita masih membahas kitab salat. Sekarang kita membahas bab salatil istisqa, bab salat untuk minta hujan. Hukumnya apa? Beliau mengatakan tusan, disunnahkan salat istisqa indal jadbi, ketika kekeringan, rak'atani, 2 rakaat. Jadi salat istisqa hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena pada waktu Isra Mi'raj Allah mewajibkan salat hanya 5 waktu, dan Allah mengatakan la yubaddalul qaul, tidak akan keputusan diubah. Berarti selain salat 5 waktu, hukumnya adalah apa? Sunnah. Cara melakukannya adalah rakaatan, 2 rakaat. 2 rakaat ini diperselisihkan, apakah 2 rakaatnya itu seperti sholat subuh atau seperti sholat Idul Fitri, yaitu takbirnya 7 sama 5. Yang saya lakukan adalah 2 rakaat seperti sholat subuh, jadi takbirnya hanya 1 kali. Tapi seandainya ada yang memilih takbirnya seperti sholat Id, maka tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Pertama, karena itu pendapat para ulama. Saya ingat saya itu adalah mazhab Syafi'i, sholat istisqa takbirnya 7 dan 5, dan itu ada dasarnya, yaitu fasalla, Rasul melakukan sholat rak'atain, 2 rakaat sholat istisqa, karena sebagaimana yusolli, beliau sholat fil Id, pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini dalilnya yang mengatakan takbirnya 7 sama 5. Ba'dahuma, setelah sholat istisqa, khutbatun, ada khutbah. Tapi sebenarnya ini bebas, mau khutbah dulu, mau sholat dulu, semuanya sama-sama ada dalilnya. Jadi ini perbedaan antara sholat istisqa dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus khutbah dulu, tidak boleh dibolak-balik. Kalau sholat Id harus sholat dulu, tidak boleh dibolak-balik. Kalau sholat istisqa boleh khutbah dulu, boleh sholat dulu, semuanya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau pilihan Imam Syaukani, beliau memilih seperti sholat Id, yaitu sholat dulu baru khutbah. Karena tadi disebutkan kama yusolli fil Id, sebagaimana sholat Id, berarti sholat dulu baru khutbah. Khutbahnya isinya apa? Tatadzammanu, berisi at-tadhkir, peringatan, wa targhib fi ta'ah, menghasung untuk taat kepada Allah, wa zajru 'anil ma'siyah, melarang dari maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak turun hujan itu gara-gara maksiat yang dilakukan manusia. Maka maksiatnya harus dihentikan, kemudian harus taat kepada Allah supaya nikmat Allah turun kembali seperti sedia kala. Apa dalilnya? Bahwasanya gara-gara maksiat menyebabkan Allah tidak turunkan hujan, Allah tidak turunkan rahmat. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah penduduk desa-desa itu iman dan takwa, sungguh kami buka terhadap mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab tingkah-tingkah mereka. Nah, maka berarti gara-gara dosa sehingga tidak turun hujan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam yamna' qaumun zakata amwalihim, kalau suatu kaum itu tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, illa muni'ul qatra minas sama, maka mereka tidak diberi hujan dari langit. Walau lal bahaim,
kalau tidak ada binatang-binatang lam yumtaru, tidak bakal turun hujan. Hadis riwayat At-Tabarani. Jadi salah satu sebabnya kaum muslimin tidak mengeluarkan zakat, atau mengeluarkan zakat tetapi tidak sempurna. Semestinya keluarkan 1 miliar, dia hanya keluarkan 1/2 miliar. Berarti zakatnya belum tuntas. Nah, itu yang menyebabkan tidak turun hujan. Tapi Allah masih turunkan hujan karena ada binatang-binatang. Kalau binatang tidak dikasih hujan, mati semua. Wa yastaghfiru, dan memperbanyak imamnya, wa man ma'ahu, dan siapapun yang bersamanya, minal istighfar, membaca istighfar, wa du'a, dan berdoa, birafil jadb, untuk diangkat kekeringan tersebut. Dan jadi khutbah istisqa itu hanya pendek, yang panjang malah istighfar sama doa. Maka ini perbedaan antara sholat istisqa dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha lebih panjang khutbahnya, baru kemudian doa di akhir. Tetapi kalau khutbah istisqa itu khutbahnya hanya pendek, setelah itu perbanyak doa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika salat istisqa ternyata khutbah beliau hanya 4 kalimat. Hanya berapa? 4 kalimat. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, syakautum, mengadukan, jadbadiyarikum, keringnya kampung-kampung kalian, wastikharul matar an ibani zamanihi ankum, dan juga mundurnya hujan dari waktu yang semestinya turun hujan. Wa qad amarakumullahu azza wa jalla, Allah sudah menyuruh kalian, maksudnya menyuruh untuk doa. Wa wa'adakum ayyastajiba lakum, dan Allah menjanjikan kalian untuk mengabulkan doa. Sudah, kalimatnya cuma 4 ini. Kalian mengadukan kekeringan, kalian mengadukan hujan tidak segera turun, Allah suruh doa, Allah kabulkan doa. Udah selesai. Kemudian beliau langsung memulai doanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini sebelum doa memuji Allah dulu. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Nah, sudah baru doa. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil 'alaina al-ghaith. Turunkan hujan kepada kami. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahi. Jadikanlah apa yang Kau turunkan itu jadi kekuatan dan juga sampai pada suatu waktu yang kami perlukan. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka ringkasnya khutbahnya hanya pendek, tetapi doanya panjang. Di sini doanya hanya diambil sekilas, tidak ditampilkan semua. Adapun doa yang lebih lengkap lagi itu bisa ditemukan dalam hadis yang beraneka ragam, kemudian digabung menjadi satu, menjadi doa yang cukup panjang. Tapi doanya bebas, Pak. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Jadi imam sholat istisqa tidak harus orang yang bisa bahasa Arab. Karena kalau harus bisa bahasa Arab berarti memang doanya harus Arab. Nah, di sini enggak. Doanya pakai bahasa Indonesia enggak ada masalah. Karena doanya dilakukan di luar sholat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah wa yuhawwiluna, dan mereka memindah jami'an semuanya ardiyatahu, selendang mereka. Jadi waktu itu Nabi membawa selendang begini, selendangnya diubah, yang kanan taruh kiri, yang kiri taruh kanan. Nah, ini dilakukan juga oleh semuanya para jamaah. Dalilnya apa? Ada di dalam Musnad Ahmad. Tsumma tahawwala ilal qiblah. Kemudian ketika ceramah ini beliau membalik badan menghadap ke arah kiblat. Wa hawwala ridaahu, lalu memindah selendangnya tadi, yang kanan taruh kiri, kiri taruh kanan. Wa tahawwala an-nasu ma'ahu, dan orang-orang pun juga ikut berubah atau berpindah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi memang kata-kata terakhir ini tahawwalan nasu ma'ahu, orang-orang ikut mengubah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menurut menurut Syekh Arnaud ini derajatnya hanya hasan saja, tapi bisa diamalkan, tidak ada masalah. Lah bagaimana kalau kita tidak pakai selendang? Maka menurut sebagian ulama itu boleh, yang diubah adalah apa yang kita bawa, misalnya pensi, nah diputar ya. Nah, kalau misalnya jam, nah, jamnya bisa dipindah dari tangan kanan pindah ke tangan kiri. Tapi sebagian ulama berpendapat ini hanya khusus untuk selendang, peci, kacamata dan sebagainya itu nggak usah diubah, biarkan pada tempatnya. Kenapa? Karena di masa Nabi mereka juga sudah pakai surban, mereka mungkin juga ada yang pakai sabuk atau setut, tapi nggak ada riwayat sama sekali bahwa mereka memindah setutnya, memindah surbannya, sehingga berarti ini hukum khusus untuk selendang yang ada pada pundak kita. Apa sih tujuannya memindah ini? Tujuannya adalah al-fa'l. Apa itu al-fa'l? Nah, mari kita lihat. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhul fa'l. Beliau itu senang terhadap sikap fa'l al-hasan yang baik. Fa'l itu adalah seseorang melakukan sesuatu atau mendengar sesuatu mengharapkan bahwa kondisi akan baik sebagaimana kondisi yang dia lakukan. Misalnya dalam hal ini mengubah selendang, yang kanan taruh kiri, kiri taruh kanan. Nah ini berarti mengharap bahwasanya kondisi kekeringan berubah jadi turun hujan. Ini namanya fa'al atau tafa'ul. Itu disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dilakukan maka pahala sholat istisqa kita jadi tambah banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup ada hadis yang menunjukkan bahwa sholat istisqa itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kharaja Sulaiman, telah keluar Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Yastasqi, untuk minta hujan, untuk sholat istisqa. Fara'a namlah, beliau melihat seekor semut mustalqiyatan ala dhahriha, tidur melumah. Jadi punggungnya di bawah, kemudian tangannya di atas. Rafi'atan qa'imaha ila sama. Semut ini mengangkat kaki-kakinya ke arah langit. Taqulu, dia berdoa, Allahumma ya Allah, inna khalqun min khalqik. Kami para semut ini juga makhlukmu. Laisa bina ghina, kami tidak merasa cukup an suqyaka, dari air hujan. Maksudnya kami butuh air hujan. Ini Nabi Sulaiman paham bahasa semut nih. Kalau kita melihat semut melumah, kita mungkin mengatakan ini semut mati. Nah, Nabi Sulaiman paham ini melumah, ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqala, maka Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u, balik kabeh, balik serasa istisqa. Laqad suqitum, pasti kalian akan diberi hujan bidak wa ghairikum, dengan doa makhluk selain kalian, yaitu para semut. Karena semut itu enggak punya dosa, sehingga kalau doa pasti apa? Mustajab. Nah, kita ini punya dosa, sehingga kalau kita berdoa kadang-kadang mustajab, kadang-kadang tidak, gara-gara dosa-dosa kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, ini menunjukkan bahwa istisqa sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu.